Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, Bapak Ustadz Agus Nurul Qaim, selaku dosen pengampu ilmu dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan secara garis besar materi ilmu dakwah pertemuan ke-9 hingga ke-14 atau ke pertemuan ke-15. Dan langsung saja. Materi ke-9 adalah mitra dakwah. Mitra dakwah adalah siapapun yang menjadi sasaran dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Dengan arti kata lain secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah 3 tipe dakwah menurut Muhammad Abduh. Yang pertama adalah golongan cerdik cendekiawan yang cinta kepada kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menangkap persoalan. Yang kedua, golongan awam, yaitu orang yang kebanyakan belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Yang terakhir adalah golongan yang berbeda dengan golongan yang kedua yang tadi disebutkan. Mereka yang senang membahas tapi hanya dalam batas tertentu saja. Selanjutnya adalah prioritas mitra dakwah. Secara ideal, mitra dakwah dari lingkungan keluarga harus didahulukan sebelum kita berdakwah kepada masyarakat luas. Keluarga di sini adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita dan nasab dengan kita. Ada beberapa kaidah dalam usul fikih prioritas yang dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip, yaitu yang pertama adalah usuliyah wa furu'iyah, yang di sini adalah sebagai cabang keislaman atau sumber hukum Islam yang bersifatnya cabang. Yang kedua adalah al-mamat wal al-hayat, yaitu mitra dakwah yang usianya sudah senja atau tua. Yang ketiga adalah al-amr wal al-wazir, yaitu pemimpin yang tertinggi yang memiliki kekuasaan, pembuat kebijakan dengan anak buahnya. Yang keempat adalah mu'alaf wa ghairu mu'alaf, yaitu orang selain Islam yang berkeinginan ingin masuk Islam atau baru saja masuk Islam. Yang terakhir adalah mukalaf wa ghairu mukalaf, yaitu berdakwah kepada orang dewasa yang terbebani kewajiban agama Islam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah materi ke-10, yaitu pesan dakwah. Apa sih pesan dakwah itu? Pesan dakwah adalah isi pesan komunikasi secara efektif terhadap penerima dakwah. Pada dasarnya materi dakwah Islam bergantung pada tujuan dakwah itu sendiri yang menjadi doktrin atau komitmen, bahkan setiap muslim wajib berdakwah, baik itu secara individu maupun di khalayak orang banyak. Karena itulah dakwah harus tetap berjalan. Di sini ada unsur dalam berdakwah. Yang pertama adalah dai atau ustadz. Yang perlu diperhatikan atau dimiliki oleh dai adalah yang pertama kebutuhan terhadap pengetahuan agama. Yang kedua adalah kebutuhan pengembangan diri. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk membuktikan. Dan selanjutnya adalah mad'u atau jamaah itu sendiri, penerima dakwah, adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. Yang terakhir adalah maddah atau materi dakwah, yang isinya pesan atau materi yang ingin disampaikan oleh dai.
Di sini ada tujuan dakwah. Yang pertama adalah mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mental agama Islam bagi kaum muslimin yang masih mualaf, membina mental kaum muslimin yang mualaf. Yang ketiga adalah mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mendidik dan mengajarkan anak-anak kita agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Di sini ada sumber pesan dakwah. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW, yang ketiga adalah pendapat para sahabat, dan yang keempat pendapat para ulama. Dan selanjutnya yang ke-11 adalah metode dakwah. Metode dakwah ini adalah jalan atau cara yang dipakai oleh juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Landasan hukum berdakwah. Yang pertama adalah dakwah bil hikmah atau al-hikmah, yaitu tujuan berdakwah dengan memperhatikan situasi atau kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Yang kedua adalah mau'izatul hasanah, yang berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang dan lemah lembut. Yang ketiga adalah mujadalah bilatihi ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau tanya jawab. Selanjutnya adalah metode yang dibawa oleh dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Yang kedua adalah tahapan dakwah secara terbuka terhadap penduduk Mekah sejak tahun keempat kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Dan yang terakhir tahapan dakwah di luar kota Mekah berlangsung pada akhir tahun ke-10 kenabian hingga hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya materi ke-12 adalah media dakwah. Media dakwah adalah segala sesuatu yang berupa alat perantara atau sarana yang digunakan dalam keadaan dakwah yang menjadi penunjang dalam kelangsungan proses penyampaian pesan dari komunikator atau dai kepada mad'u secara efektif. Macam-macam media dakwah. Yang pertama, non-media massa. Media massa di sini berisi manusia yang berupa utusan atau penyampainya. Yang kedua adalah benda yang bersifat benda mati, adalah telepon, surat, dan lain-lain. Yang kedua, media massa. Media massa tersebut adalah dari manusia itu sendiri, sebagai pertemuan, rapat umum, seminar, sekolah, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah media massa benda, berupa spanduk, buku, selembaran, poster, dan lain-lain. Yang terakhir adalah media massa periodik cetak dan elektronik, yang bersifat visual, audio, atau audio-visual. Materi yang ke-13 adalah logistik dakwah. Logistik dakwah adalah yang diperlukan dalam kegiatan berdakwah agar berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Logistik dakwah sendiri mencakup banyak, mulai dari sarana prasarana, informasi, ruangan, dana, dan lain-lain. Sumber logistik dakwah disebutkan ada 5, yaitu infak, sodako, hibah, hadiah, dan bantuan.
Macam-macam logistik dakwah. Pertama, uang yang diperlukan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dakwah. Contoh, konsumsi, uang sewa, transport, dan lain-lain. Yang kedua, barang yang diperlukan sebagai sarana atau alat dan sesuatu yang mendukung jalannya dakwah, seperti mic dan lain-lain. Yang terakhir adalah materi ke-14, implementasi dakwah. Apa sih implementasi dakwah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Implementasi adalah pelaksanaan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jadi implementasi dakwah dalam kehidupan adalah menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik, dan mencegah perbuatan mungkar yang berisi ajaran yang baik, memberikan kabar gembira dan peringatan, pendidikan dan pengajaran kepada sesama. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.